Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perlindungan konsumen Talk, pinjol dan judol di Mesiraya Festival tahun 2025. Bisa hadir di talk show perlindungan konsumen PK pada kesempatan sore hari ini terkait pinjol dan judol jeruk manis yang bikin hidup tragis. Dan untuk sore hari ini saya kenalkan diri dulu sebelum saya akan hadirkan tiga narasumber keren-keren. Baik, terima kasih kemudian telah bergabung untuk talk show sore hari ini. Dan selanjutnya AKBP Dr. Supriyadi SKMH, Kasubdit 2, Dismonten Ditreskrim Suspolda Aceh. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Supriyadi. Dan yang ketinggalan kita sekali ini akan memanggilkan Bapak Irfan Bagus Rahmanto, PLT Analis Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Aceh. Beri tepuk tangan dulu. Baik, tiga narasumber kita sudah hadir di meja panas ya, di kursi panas ya. Oke, saya minta sekali dulu. Masih semangat teman-teman? Teman-teman ini gimana? Untuk sekarang kita bisa mulai langsung talk show-nya, mungkin bisa beri atau mencari tempat tenangan ya. Atau tempat tenangan di samping saya. Oke, kita akan mulai untuk talk show-nya dengan topik pinjol dan judol jeruk manis yang bikin hidup tragis. Saya mulai dulu, Bapak Ibu. Oke. Untuk mengawalinya, mungkin langsung kita tembak di ujian sebagai yang paling cantik pada sore hari ini dari OJK dan Ibu sebagai asisten manajer bagian kawasan perilaku OJK edukasi dan pelindungan konsumen. Kita ngomongin film tentang pelindungan konsumen untuk sore hari ini. Ibu Dian sudah menggunakan banyak. Baik. Iya, cantik banget suaranya. Oke, Ibu, sebelum kita masuk ke tema kita pada sore hari ini, mungkin juga teman-teman yang ada di sini, ada yang dari mahasiswa, saya tanya dulu, mahasiswa nggak mahasiswa? Angkat tangannya dong, ini tinggi. Oh, oke, mantap, harus semuanya mahasiswa semua. Untuk yang dari media, oke, ibu rumah tangga, yang jomblo. Wah, harus oke, terima kasih. Kita langsung ke Ibu Dian. Dari mana kejadian yang begitu banyak orang terlalu Ibu Dian terkait tentang pinjaman online ilegal, judi online, website yang gampang sekali diakses, bahkan dari umur yang mungkin 9 dari anak-anak kita bisa mengakses website ilegal yang langsung berhubung dengan judi online. Kita pengen tahu dulu sebelum kita masuk ke tema kita, bagaimana dulu perkembangan dari untuk jasa pemasaran atau pengembangan dari jasa keuangan kita yang ada di Aceh ini, baik perkembangan secara nasional dan pengembangan dari OJK sendiri terkait dengan kasus-kasus yang dilakukan ini malah di Aceh khususnya. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Mbak Luci. Mungkin nanti ya teman-teman ya, saya mau sedikit sharing mengenai kinerja keuangan. Baik, ini langsung ada datanya Bu ya. Oke. Oke, mungkin sedikit supaya ada visualnya ya, biar teman-teman.
saya tadi membahas mengenai pinjaman online atau mungkin kalau misalnya untuk di OJK sendiri kita mengenal sebagai pinjaman daring ya ataupun fintech atau juga bisa disebut dengan peer-to-peer lending ataupun P2P gitu ya. Nah, secara pertumbuhannya itu outstandingnya saat ini sudah menunjukkan peningkatan gitu ya, di mana pada April 2025 itu data terakhir Kredit itu sebesar 186 miliar outstandingnya saat ini. Nah, sementara kalau misalnya untuk PWP 90 ataupun itu kegagalan risiko kegagalannya gitu ya. Nah, di 2021 itu di mana mungkin masih awal adanya fintech itu PWP-nya itu mencapai 3,16%. Sementara saat ini itu sudah bisa dipush ke angka 1,39% gitu ya. Nah, jadi mungkin sebelum saya lanjut lagi, ada baiknya mungkin teman-teman juga memahami nih kalau misalnya sebenarnya nggak semua pinjaman online itu legal dan diawasi OJK. Jadi ada dua jenis gitu ya, ada yang legal dan yang ilegal gitu ya. Mungkin begitu. Baik, nanti kita minta penjelasan sama Bu Dian yang gimana mengenal yang ilegal, bagaimana juga sistem yang legal yang diawasi OJK langsung. Baik, bagaimana OJK menempatkan pinjol ilegal di Aceh sendiri, Bu Dian, dari pandangan Ibu sebagai orang yang bekerja di Jasa Keuangan atau OJK? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai pinjaman online ilegal itu sangat disayangkan sekali ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena sebenarnya pinjaman online ilegal itu sangat merupakan menjadi ancaman bagi konsumen, di mana biasanya pinjaman online ilegal itu menjerat masyarakat gitu ya untuk melakukan transaksi di sana. Kenapa? Karena biasanya untuk pinjaman online ilegal itu biasa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa dapat bertransaksi di situ. Karena kalau misalnya untuk yang ilegal itu kan cukup menggunakan selfie dengan menggunakan KTP itu bisa dicairkan dananya. Sementara mungkin kalau misalnya untuk yang terdaftar di awasi OJK mungkin agak lebih selektif gitu ya. Selanjutnya juga biasanya juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kenapa? Karena biasanya pinjamannya itu dikenakan bunga kepada masyarakat itu jauh lebih tinggi, dan dengan kalau misalnya untuk sistem penagihannya itu dengan ancaman kemudian penyebaran data pribadi, dan itu sangat meresahkan sekali. Terutama juga apalagi maksudnya kan di sini kan ada dua kondisi ya, apabila pinjaman online itu ilegal dan kalau misalnya ilegal yang diawasi OJK itu kan maksudnya kan menjadi stigma negatif gitu ya bagi yang positif gitu. Itu sih. Baik, kira-kira di sini udah pernah lihat nggak segala sesuatu yang berhubungan dengan pinjaman online ataupun video online, atau di sini udah ada yang terlibat langsung pinjol nih? Ada nggak? Oh nggak ada. Di sini aman dulu. Oke. Dan terima kasih. Kemudian kita ke Pak Supriyadi. Bapak mungkin mic-nya bisa langsung dipakai Bapak. Oke. Izin Bapak. Izin dulu ya. Pak Supriyadi, sejauh mana Polda Aceh menangani kasus pinjol ilegal dan juga judol atau judi online saat ini? Dalam beberapa tahun ini Bapak, Polda punya data ataupun sedikit sepengetahuan Bapak terjadi tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini di mana-mana begitu. Pak Supriyadi. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya suaranya lagi serang. Siap Bapak. Menyangkut dengan pinjol, sampai saat ini kita belum pernah menerima laporan di Polda Aceh, baik di tingkat Polda maupun di jajaran Polres. Jadi kalau memang tidak ada laporan, kita tidak menangani karena sifatnya ini kan penipuan online. Jadi ada orang yang merasa tertipu, baru kita tangani. Namun untuk antisipasi untuk tidak tertipu, kita selalu berupaya untuk yang lembaga-lembaga ataupun tempat-tempat yang menyediakan pinjol ini tidak beredar apabila kecuali yang berizin dari OJK. Ini jelasnya
dari pihak kemudian lebih paham. Menyangkut dengan judi online, ini banyak yang kita tangani. Judi online di Aceh ini sekarang ya jangankan tingkat adik-adik yang masih SMA, mahasiswa, ini sampai bapak-bapak pun ikut. Dan ini ada kita tangani, ini banyak. Namun kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan pelaku karena masing-masing kita kan punya privasi dalam menggunakan HP. Jadi kami dari Polda khususnya penyidik tidak boleh sembarangan mengambil HP memeriksa. Bagaimana caranya kita mendapatkan para pelaku judi online ini? Kita harus saling bekerja sama, baik dari si pemilik warung kalau kita di Aceh banyak menggunakan sarana di warung-warung kopi. Jadi kita bekerja sama dengan pemilik warung kopi, dan pemilik warung kopi itu kadang-kala mau memberi informasi. Makanya yang kita curigai itu yang duduk berlama-lama mencari paket gratis menggunakan WiFi di warung kopi dengan tujuan mendapatkan keuntungan, janji-janji manis, bisa menang dalam bermain video game. Upaya kita ini sering kita lakukan agar tidak terjadi ataupun penambahan terjadinya pertambahan pelaku judi online. Kita juga sudah bekerja sama dengan pihak kampus. Jadi pihak kampus kita pernah menyampaikan agar tidak terlalu mudah menyiapkan WiFi. Makanya di kampus kan tidak sembarangan itu bisa digunakan WiFi oleh mahasiswa. Tujuan kita itu adalah benar menekan kebebasan, tapi itu terjaga. Jangan sampai adik-adik nanti karena sarana ada, tapi sudah buka, paket juga menggunakan WiFi, sehingga karena niat ada, kesempatan ada, sarana ada, makanya terjerumus kepada judi online. Kalau pinjol tadi sudah saya sampaikan, di tingkat Polda sampai saat ini belum ada. Jadi kalau kita semua bisa melihat yang dicampur-campur itu, kalau kita ada perbedaan di Aceh itu, di luar Aceh itu menggunakan undang-undang ITE, undang-undang nomor 1 tahun 2024. Kalau kita tidak, pelaku yang bermain judi online karena dia itu menggunakan sarana HP, hanya menggunakan sarana HP itu sebagai sarana, maka kita tidak menggunakan kanun, makanya dicabut. Baik. Dari Pak Supriyadi. Jadi Pak, yang dicurigai di warung kopi itu yang biasa pesannya langsung Pak, duduknya di mana? Ya benar sekali, pesannya pancung, kopinya pancung. Terus sampaikannya jangan taruh gula, biar pahit. Nanti begitu kopinya pahit, disuruh tambah gula. Begitu kopinya dingin, tambah air panas sedikit, sehingga nggak gula-gula, kopinya cuma 3. Itu ya. Nanti waktu bicara sama Pak Supriyadi ngomong yang sama lagi. Bisa gelas ya. Baik, pesan susu kata Pak Supriyadi ya, Pak Supriyadi. Baik, mungkin kalau untuk yang tadi dicoba kejadian memang ataupun dalam masyarakat di Pak Supriyadi, dan mungkin Bapak ada sedikit pemahaman juga terkait pelaku judul ini yang sebenarnya sering ditangkapin oleh kepolisian sendiri dalam bentuk kejahatan digital yang paling banyak digunakan itu apakah aplikasi, website, atau mungkin games online? Yang baru dari beberapa kasus yang ada kami tangani dan sampai sidang putusan ingkrah serta dicabut itu di Aceh ini masih kelas menggunakan aplikasi. Jadi hanya memang judi
sekarang tidak, mereka top up dengan menggunakan salah satu bank. Kalau kita mengecek di bank itu sebenarnya sangat mudah, karena top up-nya kecil-kecil tidak besar. Ini berawal dari ada juga yang kami gunakan undang-undang ini menyebarkan informasi yang dapat diakses dengan menggunakan sarana elektronik yang bermuatan perjudian. Kalau ini undang-undang ini bukan judul, ini berawal dari iklan-iklan. Mungkin dulunya pernah kita sama-sama membaca di media bahwa ada Polda Aceh mengalami pelakunya perempuan yang menyebarkan informasi tentang aplikasi judi online. Itu kita tangkap, tapi tidak akan habis-habis. Ada lagi. Kalau itu kita mudah, begitu kita ada namanya patroli cyber. Jadi ada patroli cyber, itu apapun yang terjadi itu kita bisa dapat. Nah, cuman sekarang ada kemauan dari penyidik saja. Itu bukan berarti ada operatornya. Mereka begitu lalu diserahkan penyidik untuk ditangani. Jadi kita yang pernah atau banyak kita lakukan hanya masih kelas bawah, mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan. Baik, kita ke Bank Indonesia Aceh atau bersama Pak Irman Bagus Rahmanto. Pak Irman sudah dengannya? Baik. Sebelum kita bahas pinjol transaksi digital yang mungkin biasa kita dengarkan oleh masyarakat dan lain-lain, bagaimana gambaran perkembangan transaksi digital di Aceh saat ini, Pak Irman, khususnya penggunaan kris, mobile banking, dan lain-lainnya yang memang dibawa oleh kawasan oleh Bank Indonesia sendiri. Silakan Pak Irman. Ya, terima kasih Kak Desi. Mungkin saya ingin memaparkan sedikit saja ya. Sebenarnya apa sih hubungan Bank Indonesia dengan pinjol maupun judul ini? Jadi mungkin ini sebagai gambarannya buat teman-teman semua di sini. Kami di Bank Indonesia sebenarnya mempunyai tugas utama yaitu melakukan kebijakan. Kita punya tiga kebijakan, yaitu kebijakan moneter, atau prudensial dan sistem pembayaran. Nah, kaitannya dengan pinjol maupun judul ini kita bisa sisi sebelah kanan, yaitu di kebijakan sistem pembayaran. Apa sih sistem pembayaran itu? Sebenarnya singkatnya atau simpelnya itu adalah transaksi jual beli yang biasa kita lakukan. Transfer ataupun top up itu kita semua melakukan regulasi dan mengawasi hal tersebut begitu. Kemudian di sini kami juga melakukan pengawasan begitu terkait dengan aktivitas terkait dengan sistem pembayaran, di mana kita mengawasi ada namanya penyedia jasa pembayaran atau B2B. Misalkan contohnya GoPay, OVO, Dana dan lain-lain itu kita awasi. Jadi sasarannya mungkin lebih ke sana. Nah, kalau bicara BI, namanya adalah pinjol maupun judi online. Tapi melanjutkan pertanyaan Kak Desi tadi, bagaimana sih perkembangan dari sistem pembayaran non tunai atau digital ya di Aceh ya? Di sini kita bisa lihat teman-teman semua transaksi digital menggunakan data yang debit, kredit, kartu kredit maupun uang elektronik. Di sini secara umum memang trennya mengalami peningkatan terutama di Aceh begitu ya. Begitu pula transaksi pembayaran kris hingga posisi Agustus kemarin transaksi kris kita di provinsi Aceh itu tembus mencapai 14,86 juta. Dan ini terus meningkat, trennya bahkan melebihi dari tahun lalu begitu ya. Secara umum memang transaksi digital di Aceh ini, Indonesia, itu kita melihat bahwa adanya peningkatan dan tentunya ini akan menjadi tantangan buat kita bagaimana bisa meregulasi ataupun mengawasi terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran ini. Tapi ini sih bagaimana transaksi digital yang kita pantau.
Baik, dan itu mengalami pertumbuhan yang signifikan sampai dengan saat ini begitu baik untuk transaksi digital yang ada di provinsi Aceh. Betul. Kita hijau terus memang ya karena di dunia kita bahkan langsung transaksi kan lebih prefer untuk melakukan transaksi secara digital ya. Bahkan sekarang lebih baik peninggalan dompet daripada peninggalan HP karena semuanya ada di HP begitu ya. Kalau tidak ada isinya begitu kaitannya. Selalunya nomor. Oke, baiklah. Mungkin nanti bisa juga dijelaskan juga Pak tadi sempat disebutkan bahwa pengawasan transaksi digital itu seperti toko dan atau yang lainnya. Mungkin ada juga kelompok masyarakat yang terkait bahwa transaksi digital yang terkadang mengalami kejadian seperti kehilangan saldo dan tiba-tiba kalau itu kaitannya ada dengan pinjaman judul gitu Pak Irfan yang disalahgunakan sehingga saat menyimpan di suatu aplikasi tadi hilang. Mungkin nanti sedikit bisa diceritakan juga kepada masyarakat sehingga dapat menerangkan di mana sebenarnya masyarakat kita sebagai masyarakat menyimpan uang yang lebih baik ataupun supaya terhindar dari judul yang kadang-kadang orang tua nggak ngerti ini website apaan, kadang-kadang aja nih Pak tiba-tiba udah bayar aja Pak hilang ludes uangnya. Oke, sesi pertama dipainkan tadi mungkin kita bisa masuk sesi kedua. Sebelumnya saya beri kesempatan untuk belum langsung angkat tangan untuk 2 pertanyaan. Kemana dulu? Saya boleh minta bantu abang-abang? Oke, satu laki-laki satu perempuan dulu ya. Yang nomor 2 yang depan bang, duluan tadi abang yang paling depan. Boleh mainnya bang? Iya, abang itu. Ya, abang yang bisa berdiri ya. Siapa namanya bang? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rehat Maulana. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Syakola. Mana nih teman-teman dari Syakola? Oke, kampus Universitas Syakola. Jurusan apa? Dari jurusan peternakan. Peternakan. Jadi makanya abang lagi jual pertanian untuk jual. Oke, pengen langsung bertanya dengan 3 narasumber kita atau siapa yang mau abang langsung tembak nih? Mungkin berhubungan dengan 3 narasumber kan? Siap, silakan. Mungkin pertanyaan saya ada 2, tapi berhubungan. Yang pertama, di manakah maksudnya? Di mana sekarang ini banyak tentang judul online Kak? Yang dimana para influencer bahkan sebagian artis itu mempromosikan video online tersebut dan itu sangat mengganggu. Bagaimanapun itu sangat bisa mengetahui beberapa orang bahkan pelajar-pelajar. Untuk itu mungkin dari Bapak Polda bagaimana langkah konkret atau langkah lebih lanjutnya lagi nih untuk mencegah atau menghentikan promosi dari influencer tersebut. Nah, yang kedua untuk pinjaman online mereka. Pinjaman online kan ada yang diawasi OJK, ada yang tidak diawasi OJK. Nah, kebetulan yang diawasi OJK itu belum tentu legal. Itu bagaimana langkah lebih lanjutnya Pak? Mungkin itu sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau ojek langsung ke Budira tadi ya. Tapi Pak Suryadi mungkin bisa langsung ditangkap kami. Satu pertanyaan atau saya langsung terima 2 pertanyaan nanti langsung dijawab. Satu dulu ya Bu ya. Iya, oke Pak. Pak Suryadi. Nah, terkait influencer terus polisi ini ada artis Instagram dari Aceh mungkin dari luar yang juga ikut mempromosikan judul ini gimana Pak Suryadi? Jadi langkah konkret dari kepolisian sendiri untuk mencegah ini biar adik-adik mahasiswa nggak jadi influencer. Mau jadi influencer yang endorse judul? Enggak ya? Enggak. Ini gimana Pak? Silakan. Terima kasih. Ini dari mahasiswa SK ya. Berarti junior saya. Saya selesai 2000 S3 2023 di USK. Beda fakultas, saya fakultas hukum.
Ini menyangkut tadi ada juga saya sampaikan yang ada yang kami tangkap, yang kami proses. Ini memang benar banyak sekali menggunakan influencer terkait dengan iklan-iklan judi online, dan mereka banyak komen oleh influencer ini seolah-olah mereka memang sudah mengikuti dan mendapatkan hasil yang lumayan. Ini kami tetap melakukan penyelidikan. Beberapa kasus bisa diungkap, itu kebanyakan yang di Aceh, yang di luar. Begitu lokasinya itu kami cek, akunnya ada, akunnya itu palsu. Ini yang terkendala. Jadi sehingga kami tidak bisa di mana dibuat akun tersebut. Begitu kami tahu bahwa akun itu berada di luar Aceh, maka kita tidak bisa menangani, dan kami laporkan ke Mabes Polri. Dan Mabes Polri banyak yang menangani kasus. Namun mungkin kita tidak semua kita ikuti perkembangan di media, kasus mana saja yang iklan judi online ini yang ditangani, tapi banyak yang ditangani. Namun banyak juga yang masih beredar. Jadi kita harus cerdas dari sisi kami yang bertanggung jawab untuk menangani perkara yang sidik apabila sudah terjadi. Kami sebenarnya dari sisi tugas apabila sudah terjadi baru kami lakukan sidik. Kami tidak bertugas di bidang pengawasan. Jadi kalau dari Fakultas Hukum itu paham apa tugas penyidik. Walaupun saat ini begitu banyak harapan ke sedikit polisi, begitu besar harapannya, tapi kita juga harus pahami bahwa tidak semua menjadi tugas polisi. Polisi bukan mengawasi, tapi melakukan penindakan. Namun ada juga kami melakukan tugas tambahan, memberi edukasi kepada masyarakat, kepada stakeholder yang terkait, sehingga berkurangnya ataupun terhindarnya dari tindakan-tindakan kejahatan ataupun kriminal. Upaya kami yang kami sampaikan tadi adalah patroli siber. Jadi kita punya mungkin bisa rekan-rekan semua bisa melihat ini ada, tapi begitu dibuka nantinya dibuka sudah tidak ada. Itu kerjaan kami sudah tidak ada. Jadi istilahnya backdoor. Jadi kadang-kadang kami juga melakukan pelanggaran hukum, tapi tujuannya untuk kebaikan. Begitu orang komplain, kami sudah siap. Walaupun kami dikatakan salah, yang penting tujuannya kami untuk kebaikan. Contohnya, diwajibkan kadang-kadang kami punya akun itu sampai 10. Tujuannya apa? Untuk backdoor. Backdoor apa yang tidak bagus. Jadi sudah kami lakukan. Yang muncul lagi itu nanti kita backdoor lagi. Karena kalau kita tangani semua tidak mampu. Terima kasih. Baik, Pak Irfan, sebelum kemudian menjawab dari segi OJK tadi, ada yang ingin ditambahkan, Pak Irfan? Baik, kita ke Ibu Dian terkait tadi. Nah, yang legal itu sebenarnya itu menjadi saya mau nanya yang jelas nih. Gimana sih bedain ketika pinjaman online legal, tapi atau diawasi OJK tapi tidak legal, begitu ya? Atau ilegal. Ini sebenarnya seperti apa Ibu Dian sehingga masyarakat hafal benar ketika ingin melakukan pinjol tapi yang benar-benar diawasi OJK dan legal. Oke, mungkin sedikit ya teman-teman. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk pinjaman daring itu yang terdaftar dan diawasi oleh OJK jumlahnya sampai dengan Juli 2025 hanya sebanyak 96 entitas. Nah, sisanya sebanyak 11.166 itu adalah sejumlah pinjaman online ilegal yang sudah ditutup oleh Satgas. Cukup banyak ya kalau bisa dilihat ya, perbandingannya itu luar biasa sekali gitu ya, sudah beredar di masyarakat. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kalau
Nah, kemudian yang perlu dipahami, kalau misalnya untuk pinjaman daring yang terdaftar di awasi OJK itu hanya membatasi 3 hal, namanya camilan, misalnya kamera, mikrofon, yang ketiga adalah location. Jadi kalau misalnya ada pinjaman online gitu ya, yang meminta izin ataupun akses ke handphone teman-teman lebih dari 3 hal tersebut, misalnya seperti meminta akses ke galeri, kemudian ke kontak teman-teman gitu ya, itu bisa dipastikan bahwasannya itu ilegal. Dan kalau misalnya memang sudah menemukan pinjaman online yang ilegal seperti ini, bisa langsung dilaporkan melalui sipasti.ojk.go.id gitu ya teman-teman ya. Mungkin perlu kami sampaikan juga kalau misalnya untuk sipasti ini merupakan satuan tugas gitu ya untuk penanganan aktivitas keuangan ilegal, di mana dalam Satgas Pasti ini terdiri dari 2 otoritas yaitu OJK dan Bank Indonesia. Kemudian ada sekitar 13 kementerian. Teman-teman bisa lihat sendiri cukup banyak kementeriannya, serta ada lembaga penegak hukum gitu ya, termasuk di dalamnya ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa terus berkolaborasi untuk melakukan pencegahan aktivitas keuangan ilegal, termasuk di dalamnya adalah pinjaman online ilegal dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan ada menemukan ataupun melihat gitu ya ada yang beredar yang ilegal, itu bisa langsung dilaporkan melalui sipasti.ojk.go.id. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, bagaimana kalau mereka gitu ya? Aman Pak? Kalau nggak aman nanti pulang mungkin 300 mulai. Oke, satu lagi tanya dari yang cewek, boleh? Ibu yang di depannya, ibu yang ini ya. Oke, nanti kita ada sesi selanjutnya untuk pertanyaan. Silakan ibu, dengan siapa di mana? Dari UMKM. Oke, silakan ibu ingin bertanya dengan 3 nasional atau siapa? Saya bertanya tentang Judul, oke, mungkin bisa langsung ke Pak Sudian Iya. atau ke Ibu Dian. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa situs judul itu mudah diakses dan langkah apa, ada langkah konkret yang dilakukan untuk bisa menutup situs-situs judul itu, karena kayaknya yang mengakses situs judul itu kadang-kadang info yang penting pun nggak tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ai. Ibu Ai. Oke. Pak Supriyadi, saya langsung tanya aja Pak. Kenapa gampang sekali mengakses akun atau situs judi online? Karena lewat aja sendiri Pak, begitu buka game online book keluar. Dan untuk mengatasi pencarian itu menghilangkannya mungkin dari handphonenya Ibu Ai ataupun anaknya itu, tetangganya itu seperti apa Pak Supriyadi? Kira-kira ada triknya nggak dari Bapak? Kalau kita katakan begitu mudah, kadang mesti di HP ya ya, berarti kita pernah buka, makanya nanti muncul. Kalau kita tidak pernah buka, jarang muncul. Inilah sistem. Jadi kalau kita pernah buka, sekali kita minta, misalnya sepatu merek apa, itu besoknya keluar lagi. Kalau kita misalnya situs judi online, keluar lagi, makanya jangan coba-coba kita buka, sehingga tidak akan aktif, tidak akan berjalan. Ini siapa yang sering membuka hal-hal yang negatif, dia pasti buka. Ini para yang sering, yang sudah ahli menggunakan media sosial, itu pasti paham. Itu satu. Kemudian ini yang tadi dari adik mahasiswa tadi tanyakan, juga sudah saya sampaikan, memang begitu banyak situs judi online yang punya kapasitas untuk menutup itu. Itu bukan pihak kepolisian. Ada lembaga tersendiri yang mungkin bisa menutup. Namun langkah konkret yang kami lakukan yang tadi saya
saya sampaikan, kami terus melakukan ada namanya patroli. Jadi apa yang terjadi semua tahu. Setiap pagi itu memang ada dilaporkan, tapi ada skala prioritas mana yang di take down dulu. Take down ini yang tadi saya sampaikan, upaya konkret kami begitu ada langsung kami take down, besoknya nggak muncul lagi. Itu udah terhapus. Jadi untuk men-take down itu kalau kita sama-sama sepakat, misalnya ada 2.000 akun, laporkan, itu tertutup itu. Tertutup akun yang nggak betul itu, yang betul saja. Ini ada yang betul dan yang baik. Kalau kita sepakat melaporkan, ada 2.000 orang dan bisa berubah-ubah. Saat ini 2.000, besok bisa 3.000. Semua kita laporkan, itu akan tertutup. Nah, jadi itu yang upaya konkret yang bisa kita lakukan selain sisi penegakan hukum yang pernah kami angkat, yang saya sampaikan tadi itu, yang mengiklankan mengandung unsur perjudian, yang mengiklankan itu ibu-ibu, karena di rumah mungkin tidak ada kerjaan, minta ke suami masalah wifi biar nggak suntuk, rupanya pas buka-buka ada iklan yang menggiurkan. Ini terkait dengan penipuan online. Yang mengiklankan ini juga dia tertipu dengan janji-janji manis, pekerjaan tidak sulit, imbalan langsung dikasih di depan, besoknya sudah perintah. Harus mengikuti terus, mengiklankan terus, karena sudah mendapat bayaran. Makanya kalau saya dan kawan-kawan yang bisa saya beritahu, kalau ada yang mengirim video ataupun yang menelpon kita menggunakan PC, itu jangan buka aplikasi ini. Ini kan saja, karena kan kalau nggak familiar kan, suami, anak, apa yang PC, kan aneh. Jadi nantinya itu PC kita itu diambil, begitu janjinya sama, sehingga kita sudah terikat. Ini banyak. Ini terkait dengan nantinya penipuan online. Jadi pada umumnya dari tertipu sehingga harus menutupi, harus menjual iklan judul. Nah, jadi itu ya. Jadi upaya konkret kami itu hanya take down dan penegakan hukum kalau itu terjadi di wilayah Aceh. Kalau terjadi di luar wilayah Aceh, kami laporkan ke Mabes Polri. Itu saja. Baik, Ibu Ayu sudah dijawab langsung Pak Supriyadi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mungkin di belakang, kita beri tepuk tangan dulu untuk semangat pada sore hari ini. Terima kasih sudah hadir di Seraya PES 2025. Dan kita masih di talk show Bincol dan Judul Jalan Manis yang bikin hidup tragis. Dan kenapa tragis? Ya kayak Pak Supriyadi bilang, manisnya cuma di awal ya. Dijanjiin terus besok lagi. Dapatnya sekali. Mungkin bandar 50 kali, bener ya? Ada coba? Iya bener. Ada coba ya? Oke, kita masuk ke sesi kedua. Tadi udah beberapa hal dimakan juga. Akhirnya kita pengen tahu peran BI dalam menyikapi mafia judul dan juga pinjaman online yang secara ilegal yang saat ini meresahkan masyarakat khususnya yang ada di Aceh. Mungkin ibu-ibu rumah tangga resah karena anaknya belum paham sosialisasi, tidak dapat sosialisasi. Hari ini ibu-ibu pulang sampai ke suami sama anak-anaknya ya Bu ya. Jangan lupa lagi situs judul. Nanti tiba-tiba uangnya itu di transaksi digitalnya udah hilang, udah kebobolan. Mungkin dari Aiman sedikit bisa sampaikan untuk orang BI pada sore hari ini. Silakan. Oke, baik. Mungkin izin saya jelaskan ya, bagaimana peran atau posisi BI dalam menangani ataupun edukasi masyarakat gitu ya, terkait dengan pelindungan data diri untuk tidak terjerat pinjol maupun judul. Jadi di sini ada skema ya, di mana BI di sini berada di tengah-tengah antara masyarakat dan penyelenggara. Nah, peran
meregulasi ataupun mengeluarkan ketentuan terkait dengan kepatuhan penyelenggara dalam hal ini penyedia jasa pembayaran seperti yang kami bilang tadi ada GoPay, OVO dan yang mana bisa jadi itu merupakan tools bagi pinjol maupun judul dalam melakukan transaksi gitu. Jadi kita melakukan peraturan yang ketat begitu ya kepada penyelenggara dan juga tentunya kita mengedukasi kepada masyarakat gitu. Jadi saya ini juga merupakan upaya kami dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan awareness dalam hal pelindungan data diri. Nah, ini merupakan bagian begitu ya terkait dengan bagaimana sih peran BI dalam perlindungan konsumen. Seperti yang kami bilang tadi, kita melakukan pengaturan di awal. Kemudian kita tidak melakukan pengawasan. Pengawasan ini kami melihat transaksi yang dilakukan oleh para penyedia jasa pembayaran. Kita punya tim di kantor pusat dan beberapa di kantor perwakilan daerah begitu ya. Kita mengawas beberapa PJB. Itu kita lihat mutasinya ataupun segala macam terkait dengan laporan keuangan. Apakah ada anomali ataupun kecurigaan yang bisa dan nantinya saya itu akan bisa ditiru maupun judul begitu ya. Kemudian selanjutnya ada edukasi. Kita mengedukasi masyarakat bagaimana aware terhadap hal-hal yang ilegal seperti ini. Dan yang terakhir yaitu terkait pengaduan. Jadi kami juga membuka pengaduan kepada masyarakat apabila mungkin terjerat penipuan begitu ya. Kita menerima kepada masyarakat dan kita tangani dan kita teruskan begitu kepada negara agar bisa ditindaklanjuti. Mungkin ini selanjutnya terkait dengan tips lah bagaimana teman-teman semua di sini bisa melakukan pelindungan data diri. Kita punya namanya gerakan PK, yaitu peduli, kenali dan adukan. Peduli di sini kita tentunya sebagai konsumen ya harus mengetahui produk apa saja yang kita gunakan. Kita punya apa aja sih? Kita punya e-wallet apa aja sih? Kita harus tahu terkait dengan penggunaan itu dan lain-lain begitu. Kemudian tentunya kita juga harus mengenali risiko dari penggunaan dari aplikasi yang kita gunakan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu apabila nanti ya alhamdulillah ya terjadi penipuan itu kita juga membuka aduan. Nanti teman-teman bisa mengadukan hal-hal penipuan atau penyelenggara kepada BI. Mungkin izin dikit ada sih mau sharing aja terkait dengan berbagai modus penipuan ya yang mungkin kami lihat di masyarakat. Yang pertama terkait phishing. Jadi phishing ini merupakan penipuan online melalui link atau email. Jadi kalau teman-teman misalkan mendapatkan kiriman link di WA atau email begitu ya, itu jangan asal klik, harus lihat dulu email ini ataupun link ini legal atau tidak gitu ya. Bisa jadi hal ini ketika teman-teman link itu akan mengarah ke suatu situs yang bisa jadi itu berjalan device teman-teman seperti itu. Kemudian yang kedua ada malware. Malware ini lebih kepada aplikasi aplikasi ilegal gitu ya yang merusak device teman-teman gitu. Kemudian ini ada streaming. Streaming ini lebih kepada pencurian data atau jadi mungkin teman-teman kalau misalkan melakukan tarik tunai atau tunai di ATM gitu ya, coba cek dulu ATM-nya masing-masing. Biasanya itu suka ada, ya itu mungkin di akhir suka ada ya. Dia suka memasukkan kamera di bawah penutup tombol pin gitu ya. Itu teman-teman juga semoga bisa aware ya selanjutnya untuk mengecek penggunaan ATM ini. Kemudian spoofing ini ketika ada orang yang mengaku katakanlah terhadap kita gitu ya, yang dimana itu berusaha mencari data diri kita yang bisa digunakan untuk tapi itu dan sebagainya. Mungkin yang terakhir kita break lagi terkait dengan pengaduan. Nah,
di bank itu bisa ngambilnya ke OJK. Kalau terkait dengan pengeluaran elektronik, di bawah sudah masuk itu pengaduannya ke BI. Nanti pengaduannya kemana? Secara jelasnya teman-teman. Jadi kalau BI itu kita punya call center 131 atau langsung datang saja ke kantor BI. Begitu pula OJK ini kita iya. Oke, begitu ya di sini. Kalau BI itu lebih kepada edukasi masyarakat terkait dengan berpikir agar data diri itu tidak digunakan secara sembarangan, apalagi masuk ke video. Baik. Kemudian ada penambahan kalau OJK tadi untuk pengaduan sendiri masyarakat pengen ngadu, tapi ini kemana nih bagian dari kalau Pak Irfan sempat menyinggung dengan transaksi digital itu BI ya seperti wallet, dana yang hilang misalnya dan sebagainya. OJK sendiri untuk memastikan pelindungan konsumen yang selama ini sudah dijalankan OJK ataupun mungkin ada program khusus gitu yang mungkin perlu disosialisasikan hari ini pada masyarakat sehingga kemudian Baik, mungkin terima kasih ya Pak Irfan dari sudah dijelaskan juga terkait dengan perlindungan konsumen OJK dan mekanisme pengaduan. Kalau untuk kanal pengaduan di OJK sendiri itu kita memiliki call center yang nomornya itu di 157 ataupun Bapak Ibu juga bisa langsung WhatsApp melalui WhatsApp itu di 081 157 157 157. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki permasalahan terhadap lembaga jasa keuangan seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Irfan di perbankan, kemudian di industri keuangan kemudian pasar modal, itu bisa dilakukan pelaporan melalui APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen melalui 0157.ojk.go.id. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung memilih menu pengaduan dan ikuti petunjuk yang ada di dalam APPK tersebut. Nah, itu kalau misalnya pengaduan yang berada di bawah pengawasan OJK. Nah, apabila pengaduan ada permasalahan misalnya terhadap pinjaman online yang ilegal gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung melapor melalui sipasi.ojk.go.id. Sementara apabila ada pengalaman itu misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi keuangan gitu ya dan itu gitu contohnya itu bisa melakukan melalui isc.ojk.go.id. Mungkin begitu ya. Terima kasih. baik kemudian jika masyarakat melapor ini atas respon kan gitu. Atas respon, biasa respon kayak kamu yang ada rasa sama aku kan. Oke, dan kemudian jadi silakan melapor jangan ragu untuk masyarakat adik-adik mahasiswa ini yang baru aja dikirim uang dari orang tuanya untuk bayar SPP misalnya jangan diklik juga kan tadi udah diingatkan juga mau yang masuk ke aplikasi teman juga untuk tidak dibuka ya kita lagi mudah-mudahan kita semua terhindar ya dari mana-mana mau pada saya juga dan juga pinjol. Baik, sebelum kita masuk sesi terakhir juga atau closing statement tentunya pada sore hari ini, mau dari Pak Supriyadi, jika kita ketahui bahwa nggak bisa juga kepolisian, OJK, dan Bank Indonesia bekerja sendirian dengan mengatasi hal-hal ini, pinjol, masyarakat juga harus berperan begitu kan? Nah, bagaimana jika kepolisian atau masyarakat yang ingin melakukan kepolisian ini, kira-kira mencakup hal apa yang harus mau bicara supaya bisa langsung dicek di pasar dari kepolisian pastinya. Yang pertama, hindari itu laporan sehingga berarti kita kan tidak jadi korban. Kalau kepingin membuat laporan berarti kita kepingin jadi korban. Jadi usahakan dulu kita tidak menjadi korban. Ya, jangan tergiur dengan janji-janji manis. Jangan kepingin gaya pedagang. Begitu ada tawaran yang menggiurkan, anggap saja itu salah. Kita anggap saja itu salah. Ada yang ini tidak benar. Sehingga kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita rugi. Karena bagus penipuan ini, penipuan online ini cukup banyak. Kadang mengaku dari petugas pajak
Yang anehnya data kita sudah ada sama mereka, kita tinggal klik, minta validasi aja dari kita. Ini yang anehnya. Karena ini kan ada lagi undang-undang lain, undang-undang perlindungan data pribadi. Ini yang perlu kita hindari yang pertama. Kemudian apabila kita sudah menjadi korban yang tentunya tidak kita inginkan, kalau di kepolisian itu lapornya saya tidak menganjurkan lapor online karena tidak bisa ditindaklanjuti. Lapornya langsung datang ke Polda atau Polres. Kalau menyangkut dengan online, itu saya tidak menyarankan juga ke polsek karena ada beberapa polsek yang tidak punya kewenangan untuk menyidik. Tapi kalau Polres sudah pasti, minimal Polres. Kalau kita di Polda di Aceh, bagusnya ke Polda karena ada subdit cyber yang mereka punya alat canggih minimal mentekdor yang saya sampaikan tadi. Jadi apa yang perlu dibawa dan diri kemudian juga bukti-bukti bahwa kita ini sudah tertipu, transfer dan lain sebagainya. Insya Allah akan ditangani. Kalau ada juga dibawa saksi-saksi nanti, si pelapor akan mendapat bukti tanda terima laporan yang bisa diikuti perkembangan penanganan perkara secara online. Gitu. Baik, sebagai pertanyaan penutup satu aja. Saya mau yang sehat, yang udah berjiwa besar bisa duduk yang sehat. Tenang dulu dong. Kita semua fokus ya. Oke, satu pertanyaan sebagai penutup pada saudara ini. Baik, dari siapa di mana? Kakak cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 3 anak. Saya ingin bertanya, apabila ada suami atau anak-anak kita atau keluarga kita yang satu kakak main pinjol atau pinjol berhubungan nggak sama PIP atau beasiswanya anak kita? Terima kasih. Mungkin ini untuk Bapak yang di BSD ya, menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengaruhnya, saya jawab dulu. Baik kan, mungkin kalau ditanya kalau misalnya ada beasiswa dari Bank Indonesia khusus untuk siswa atau mahasiswa berprestasi, kira-kira kalau misalnya dari keluarganya ada yang satu kakak pinjol gitu maksudnya, ini kan langsung terbaca nih, Pak. Atau mungkin Bapak ada gambaran yang bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan sebenarnya harus yang sesuai ya. Sedikit, Pak Irfan. Ya, terima kasih. Mungkin tadi lebih DSI atau BI dari BI? Perbankan ya, Pak. Kita BI ya, jadi Bank Indonesia. Jadi mungkin izin menjawab terkait dengan sebuah saya terkait dengan filter ataupun seleksi ya, memberi beasiswa begitu. Apabila ada nasabah atau konsumen yang bekerja pinjol atau dodol gitu ya, itu sebenarnya hubungannya dengan seleksi beasiswa itu lebih kepada kebijakan instansi masing-masing atau yang memberikan beasiswa tersebut begitu. Tapi mungkin saya tidak bisa mengatakan secara pasti, tapi bisa jadi saja tuh ketika pemberi beasiswa itu akan dapat terjadi lagi pada penerimanya, baik itu anaknya atau orang tuanya, dia pasti akan melihat bagaimana dari orang tuanya pendapatan dari mana dan segala macam ya, historis kreditnya seperti apa begitu ya. Itu mungkin bisa jadi kebijakan terkait dengan pemberi beasiswa akan berdasar ke speaking dari masing-masing keluarga, dan itu tidak bisa juga untuk mungkin saja ya tidak bisa menerima beasiswa ataupun ya ada kebijakan lainnya. Nah, tapi yang bisa saya katakan hari ini lebih
background lah, cek background kepada keluarga dari IKWS. Mungkin itu. Baik. Dan gak usah dimulai ya, jangan kakaknya yang kebanjiran sama minum juga Bu ya. Nanti dihapus sama sekali kakaknya dihapus. Gak usah ya Bu ya. Oke, ini sudah di sesi terakhir. Kita untuk closing statement, di mana sore ini kita sepakat bahwa ada sinergitas Bank Indonesia, OJK, dan juga kepolisian sebagai pengayom masyarakat tentunya dalam hal ini menyikapi maraknya pinjol dan judo. Harapannya adalah bahwa ketiga narasumber kita ini juga bisa memastikan bahwa masyarakat bisa bertransaksi digital ke depannya, dan juga kita sedikit closing statement bahwa Bank Indonesia siap nih terus berperan aktif mendampingi masyarakat untuk memberantas judo dan pinjol dan terus berupaya bersosialisasi kepada masyarakat untuk dijauhkan dari hal tersebut. Ini dari Bu Dian dulu sebagai closing statement dari Bu untuk tema kita jangan habis yang hidup tragis judo dan pinjol ini. Silakan Bu Dian. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan tadi dari OJK kami siap untuk melaksanakan perlindungan konsumen. Bapak Ibu, kami tetap harapkan sebelum melakukan transaksi keuangan, mohon untuk tetap dilakukan pengecekan terhadap legalitas dari industri jasa keuangan gitu ya, seperti yang tadi disampaikan bisa melalui website OJK ataupun WhatsApp OJK. Nah, selanjutnya juga jangan tergiur dengan iming-iming uang cair gitu kalau bisa ada dijanjikan untuk investasi gitu ya, itu tetap harus berhati-hati. Intinya kita semuanya bisa dimulai dari diri kita sendiri dan ingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas keuangan agar terhindar dari aktivitas keuangan. Terima kasih. Baik, dari Pak Supriyadi sebagai closing statement bahwa kepolisian akan terus berupaya melindungi masyarakat dari pinjol, judo, berusaha melindungi. Kalau dilindungi betul kayaknya sulit ya. Berusaha untuk melindungi. Paling penting jurus itu adalah mari sama-sama kita melindungi diri kita, keluarga kita dari judi dan penipuan online. baik. Pak Irfan, satu kata Pak. Sebelum kita tutup mungkin dari Bank Indonesia akan terus mensupport masyarakat untuk hal ini sekarang Pak Irfan. Ini bisa ditampilkan slide-nya. Ya, intinya kami di sini punya slogan namanya PK, peduli, kenali dan adukan. Jadi kami harap teman-teman di sini bisa peduli atau memahami produk atau jasa keuangan yang digunakan, kemudian kenali risikonya dan bagaimana mitigasinya. Dan yang terakhir, apabila terjadi penipuan atau suatu hal yang merugikan, langsung saja mengajukan ke instansi terkait, BI, OJK, polisi, dan lainnya. Semoga itu bisa ditindaklanjuti secara cepat. Seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu untuk tiga narasumber kita sore hari ini. Terima kasih Ibu Dian, Pak Supriyadi, Pak Irfan, dan sebelum kita berpamitan untuk closing untuk tutup workshop kita pada sore hari ini, ada penyerahan plakat kepada tiga narasumber oleh Bapak Henry Hadian selaku Kepala Tim Pengurusan Pemda untuk dapat menaikkan selanjutnya. Silakan Bapak. Iya, lebih dekat lagi Pak Supriyadi. Di samping kemudian ya, begitu Pak.
Baik, terima kasih untuk Ibu